Kelompok kami di sini akan membahas tentang materi luka bakar. Yang pertama itu adalah pengertian luka bakar. Luka bakar merupakan luka yang unik di antara bentuk luka-luka lainnya, karena luka tersebut meliputi sejumlah besar jaringan mati atau yang disebut eschar yang tetap berada pada tempatnya untuk jangka waktu yang lama. Menurut Sunita Al-Matsiyah tahun 2004, luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh yang disebabkan oleh suhu tinggi yang menimbulkan reaksi pada seluruh sistem metabolisme. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Luka bakar menunjukkan bahwa kematian akibat luka bakar lebih tinggi di negara-negara berkembang. Data epidemiologi tentang luka bakar di Indonesia masih terbatas. Selanjutnya yaitu penyebab. Penyebabnya luka bakar dapat dibagi dalam beberapa jenis, meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada panas basah atau luka bakar yang disebabkan oleh air panas, misalnya teko atau air minuman. Selanjutnya luka bakar dari lemak panas akibat memasak lemak. Selanjutnya luka bakar akibat api unggun, alat pemanggangan, dan api yang disebabkan oleh merokok di tempat tidur. Lalu benda panas, misalnya radiator, kemudian radiasi, misalnya terbakar sinar matahari, kemudian luka bakar listrik akibat buruknya pemeliharaan peralatan listrik. Selanjutnya, luka bakar akibat zat kimia, disebabkan oleh zat asam dan basa yang sering menghasilkan kerusakan kulit yang luas. Patofisiologi. Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Panas tersebut mungkin dipindahkan melalui konduksi atau radiasi kulit. Dengan luka bakar akan kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan subkutan, tergantung faktor penyebab dan lamanya kulit kontak dengan sumber panas. Kemudian cedera luka bakar mempengaruhi semua sistem organ. Besarnya respon patofisiologis ini adalah berkaitan erat dengan luasnya luka bakar dan mencapai masa stabil. Ketika terjadi luka bakar, kira-kira 60% seluruh luas permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu WOC dari luka bakar. Manifestasi klinis. Dalam manifestasi klinis, luka bakar digolongkan dalam pengklasifikasian menurut Sunita Al-Matsiyah, yaitu kedalaman luka bakar, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan tanda vital. Kedua, pemeriksaan fisik umum. Ketiga, penilaian adanya infeksi. Yang keempat, penilaian terhadap terjadinya kerusakan struktur di bawah luka atau pembuluh darah, saraf, ligamentum, otot, dan tulang. Pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama LED, kemudian elektrolit serum mendeteksi keseimbangan cairan dan biokimia. Selanjutnya, gas-gas darah arteri atau GDA dan sinar X dada mengkaji fungsi pulmonal. BUN dan kreatinin mengkaji fungsi ginjal. Urinalisis menunjukkan mioglobin dan hemokromogen. Bronkoskopi, koagulasi, kadar karbon monoksida, complete blood cell count, blood urea nitrogen, serum glukos, elektrolit, arterial blood gas, serum protein, albumin, urin kulturus, urinalisis, pembekuan darah, pemeriksaan servikal, dan kultur luka. Diagnosis. Diagnosis luka bakar umumnya bisa ditegakkan lewat wawancara medis dan pemeriksaan fisik secara langsung. Saat melakukan pemeriksaan fisik, dokter akan mengevaluasi kulit yang terkena luka bakar
dan menentukan total luas permukaan tubuh yang terkena. Tindakan penanganan. Kebanyakan luka bakar ringan dapat dirawat sendiri di rumah dan bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu. Tujuannya untuk mengendalikan rasa sakit, mengangkat jaringan yang mati, mencegah terjadinya infeksi, dan mengurangi resiko jaringan parut. Komplikasi. Luka bakar bisa menimbulkan kondisi yang lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat. Berikut ini adalah beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat luka bakar. Yang pertama, bekas luka. Kedua, hipotermia. Ketiga, gangguan bergerak. Keempat, infeksi. Kelima, gangguan pernapasan. Keenam, kehilangan banyak cairan tubuh. Baik, saya Imada Harta Putra Widana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus nyata ortoptik. Kasus pengkajian skop kritis di ruang ICU. Data umum, identitas klien. Nama, Tuan S, umur 62 tahun, tepat tanggal lahir Buleleng, 14 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pendidikan, akademi diploma sarjana muda, diagnosa medis, luka bakar, alamat Bajar Dinas Musi, Desa Musi, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Ruang ICU, sumber info rekam medis. Selanjutnya, riwayat kesehatan saat ini. Keluhan utama, nyeri pada tangan kiri akibat sengatan listrik. Alasan masuk rumah sakit, pasien mengeluh dengan luka bakar pada tangan kiri pasien akibat sengatan listrik. Riwayat penyakit, pasien lemah, jalan napas, pasien tidak terganggu. Riwayat kesehatan dahulu, pasien yang pernah dialami, pasien mengatakan tidak pernah sakit sebelumnya. Penyebab tidak ada. Riwayat perawatan, pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami perawatan rumah sakit. Lalu riwayat operasi, pasien mengatakan belum pernah melakukan operasi sebelumnya. Riwayat pengobatan, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat pengobatan. Ketiga, kecelakaan yang pernah dialami. Pasien mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan. Riwayat alergi, pasien tidak memiliki alergi. Pemeriksaan primary survei, airway, jalan napas, paten, dan tidak ada sumbatan jalan napas. Breathing, pernapasan klien 20 kali per menit, dan tidak ada suara napas tambahan. Sirkulasi, perdarahan tidak ada, dan suhu tubuh 36,9. Disability, keadaan umumnya lemah dan tingkat kesadarannya kompasmetis. Ekspor, terdapat luka bakar. Riwayat psikologi dan spiritual. Riwayat psikologi, tempat tinggal, Desa Musi, Kecamatan Grogak, lingkungan rumah, lingkungan tempat bersih, hubungan antara anggota keluarga, hubungannya antar keluarga baik, pengasuh anak, tidak ada pengasuh anak. Yang kedua, riwayat spiritual. Support system dari keluarga, kegiatan keagamaan, klien mengatakan persembahyangan atau agama masih bisa dilakukan sendiri. Riwayat hospitalisasi, klien mengatakan jika sakit, segera memeriksakan ke dokter atau ke klinik kesehatan. Pola fungsi kesehatan, yang pertama pemeliharaan dan persepsi terhadap kesehatan. Pasien mengatakan pola nutrisinya, pasien makan 3 kali sehari, 1 kali pola eliminasi. Sebelum sakit AB 1 kali, biasanya pada pagi hari dengan konsisten lembek atau warna kuning kecoklatan, bau khas feses dan tidak ada gangguan ketika BAB,
maupun BAK. Saat sakit, kalian mengatakan belum pernah BAB sejak masuk rumah sakit kalian BAK kurang lebih 7-8 kali sehari. Nah, yang keempat ada pola aktivitas dan latihan, kemampuan perawatan diri. Makanan atau minuman 0, mandi 0, toilet letting 0, berpakaian 0, mobilisasi di tempat tidur 0, berpindah atau 0, ambulansi room 0. Nah, kalau 0 itu mandiri. Dari hasil pemeriksaan pola aktivitas dan latihan, pasien melakukan semuanya dengan mandiri. Oksigenasi, pasien bernapas menggunakan hidung, pernapasan teratur dan normal. 5, pola tidur dan istirahat, pasien tidur jam 13.00 sampai jam 15.00 WIB. Dan malam hari tidur dari jam 22.00 sampai jam 03.00 WIB. Keenam ada pola kognitif perseptual. Pasien mengatakan masih kurang paham tentang penyakitnya. Pola persepsi diri atau konsep diri. Pasien tidak memiliki masalah terhadap konsep dirinya. Pola seksual dan reproduksi. Pasien tidak ada masalah dengan seksual dan reproduksinya. Pola peran hubungan. Pasien tidak memiliki masalah terhadap peran dan hubungan. Pola manajemen coping stres. Pengambilan keputusan dalam menjalankan tindakan dilakukan keluarga, terutama istri pasien. Pola keyakinan nilai, pasien memahami nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan pasien memahami hal-hal yang baik dan benar. Pemeriksaan fisik hari Sabtu tanggal 20 jam 11.00, kesadaran umum, kesadaran komposmetis 456. Penampilan dihubungkan dengan usia, kalian tampak sesuai dengan usianya. Ekspresi wajah kalian tampak segar. Kebersihan secara umum, kalian tampak bersih, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/10, mmHg, nadi 78 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,9. Head to toe, yang pertama ada kulit atau integumen. Inspeksi kulit sawo matang, bersih, tidak terdapat luka. Palpasi, tidak terdapat nyeri, tekan kepala dan rambut. Inspeksi bentuk kepala simetris, terdapat uban, tidak terdapat luka pada kulitnya. Palpasi, tidak ada benjolan dan tidak ada nyeri tekan. Kuku, inspeksi kuku kalian bersih, tidak ada benjolan, dipotong setiap seminggu sekali. Tidak ada nyeri tekan. Mata, penglihatan, inspeksi mata tampak simetris, tampak tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Yang kelima, hidung atau penciuman. Inspeksi bentuk telinga kanan dan kiri simetris, bersih, tidak ada sekret dan tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada benjolan atau nyeri saat ditekan pada telinga. Keenam, ada telinga atau pendengaran. Bentuk telinga kanan dan kiri simetris, bersih, dan tidak ada cairan serta tidak ada tampak luka. Ketajaman pendengaran cukup baik. Palpasi, tidak ada benjolan atau nyeri saat ditekan pada telinga. Mulut atau gigi. Inspeksi mulut tampak bersih, mukosa bibir lembah, gigi sudah ompong dan tidak ada tampak luka. Palpasi, tidak ada nyeri, tekanan nyeri menelan. Leher tampak simetris dan tidak tampak luka, tidak palpasi, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri, dan tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Kesembilan, ada dada atau torak. Keadaan dada pasien saat dilakukan inspeksi dada kanan dan kiri simetris, palpasi, tidak ada nyeri
tekan saat dilakukan palpasi, perkusi saat dilakukan perkusi tidak dapatkan suara dadar yang normal. Auskultasi suara napas normal. Yang ke-10 ada jantung. Inspeksi suara jantung terdengar berirama teratur. Palpasi saat dilakukan palpasi keadaan jantung pasien berada dalam batas normal. Perkusi saat dilakukan perkusi memberikan kesan jantung baik. Auskultasi tidak ada umer, suara jantung normal. 11 ada abdomen. Inspeksi tidak ada lesi. Tidak ada lesi, turgor kulit normal. Auskultasi bunyi bising usus normal. Palpasi tidak ada benjolan. Perkusi tidak terjadi pembengkakan. Perineum atau genitalia. Inspeksi tidak ada gangguan pada perineum dan genitalia. Ekstremitas atas bawah. Inspeksi tidak ada lesi, bentuk simetris dan gerak refleks normal. Palpasi tidak terbawa benjolan dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya pengkajian data fokus atau pengkajian sistem. Sistem respiratori, jalan napas spontan, frekuensi 16 kali per menit, irama napas teratur. Sistem kardiovaskuler, irama jantung reguler, nadi 78 kali per menit, tensi darah 110/70, tidak ada edema. Sistem gastrointestinal, BAB normal, perut tidak terasa kembung, lidah bersih, tidak ada pembesaran. Sistem urinari, BAK normal. Sistem muskuloskeletal, kekuatan otot normal, tangan kanan bisa digerakkan dengan leluasa, tangan kiri sedikit tidak leluasa. Sistem neurologi, pasien tidak memiliki masalah dan hambatan pada sistem neurologi, kesadaran, kompos medis, tidak ada kejang. Selanjutnya ada analisa data. Nama Tuan S, umur 62 tahun, ruang rawat ICU. Diagnosa medis, luka bakar, alamat MUSI. Yang pertama ada DS. Klien mengatakan tangan kiri klien tersengat listrik. Klien mengatakan tangan kiri klien luka. Klien mengatakan tangan kiri klien terasa nyeri dan perih. Klien mengatakan skala nyeri sedang. DO-nya, tangan kiri klien terdapat luka bakar. Klien tampak meringit sambil memegang daerah tangan yang terkena sengatan listrik. Skala nyeri 4. Suhu 36,9, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tekanan darah 110/70, berat badan 54 kg, tinggi badan 158 cm. Etiologinya kerusakan kulit atau jaringan. Problem nyeri akut. Kedua ada DS, klien mengatakan tangan kiri memerah, klien mengatakan perih pada luka. DO-nya, tangan kiri klien terdapat luka bakar. Presentasi luka bakar sekitar 19%. Suhu 36,9, nadi 78 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg. Adanya luka bakar, problem resiko tinggi gangguan integritas kulit. Diagnosa keperawatan, prioritas masalah keperawatan berdasarkan yang mengancam jiwa. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan.
Kedua, resiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. Rencana tindakan keperawatan. Hari, tanggal dan jam Senin 22.03.2021 jam 10 WITA. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan. NOC-nya NOC level, pain control, pain control, comfort level. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama pasien tidak mengalami nyeri dengan kriteria hasil, mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-parfumologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan melepaskan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, mampu mengenali nyeri skala atau intensitas operasi dan tanda nyeri. Tanda nyeri menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang, tanda vital dalam rentan normal, tidak mengalami gangguan tidur. Tekniknya manajemen nyeri, lakukan pengajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi, observasi, reaksi. Non-verbal dari ketidaknyamanan, bantuan pasien dan keluarga. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, memecaya dan kebisingan. Kurangi faktor presipitasi nyeri, kaji tipe nyeri untuk menentukan intervensi. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi napas dalam relaksasi. Selanjutnya, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri, tingkatkan istirahat, berikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan. Monitor vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Rasional. Pertama, untuk mengetahui pengajian nyeri secara komprehensif, untuk mengetahui reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, untuk mengetahui lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri, untuk mengetahui faktor presipitasi nyeri, untuk mengetahui tipe dan sumber nyeri, untuk mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, untuk memberi informasi tentang nyeri, untuk memonitor vital sebelum dan sesudah, memberikan analgesik pertama kali, dan untuk mempercepat proses penyembuhan. Senin 22.03.2021 jam 15, resiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. NOC tissue integrity, skin and mucous membranes, status nutrisi tisu, perfusi prepare, dialisis, excess, integrity setelah dilakukan tindakan keperawatan gangguan integritas kulit, tidak terjadi dengan kriteria hasil. Integritas kulit yang baik bisa dipertahankan, melaporkan adanya gangguan sensasi atau nyeri pada daerah kulit yang mengalami gangguan, menunjukkan pemahaman di dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang, mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan kulit dan perawatan alami. Status nutrisi adekuat, sensasi dan warna kulit normal.
Tekniknya pressure management. Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Hindari kerutan pada tempat tidur. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering. Mobilisasi pasien atau ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali. Memonitor kulit akan adanya kemerahan, oleskan lotion atau minyak pada daerah yang tertekan. Monitor aktivitas dan mobilisasi pasien, monitor status nutrisi pasien, memandikan pasien dengan sabun dan air hangat, gunakan pengajian risiko untuk memonitor faktor risiko pasien berat skala Norton, inspeksi kulit terutama pada tulang-tulang yang menonjol dan titik-titik tekanan ketika merubah posisi pasien. Jaga kebersihan, alat tenun kolaborasi dengan ahli gizi dan pemberian tinggi protein mineral, vitamin mineral, serum albumi dan transferis. Rasionalnya untuk menganjurkan pasien menggunakan pakaian longgar, untuk menghindari kerutan pada tempat tidur, untuk mengetahui kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering, untuk mobilisasi pasien setiap 2 jam sekali, untuk memonitor kulit akan adanya kemerahan, menganjurkan mengoleskan lotion pada daerah yang tertekan, untuk memonitor aktivitas dan mobilisasi pasien, untuk mengetahui pasien mandi dengan sabun dan air hangat. Selanjutnya untuk mengetahui pengajian risiko, untuk mengetahui skala Norton, untuk mengetahui inspeksi kulit pada tulang, untuk mengetahui kebersihan alat tenun, untuk berkolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian tinggi protein, mineral, dan vitamin, untuk memonitor serum albumi dan transferin. Implementasi asuhan keperawatan. Hari Selasa 2303/2021 jam 10, diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit jaringan. Implementasi perawatan pertama melakukan pengajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kedua, mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Ketiga, mengontrol lingkungan yang dapat mengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Keempat, membantu mengurangi faktor persipitasi nyeri, mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, napas dalam, relaksasi, ekstraksi, kompres hangat atau dingin. Melakukan kolaborasi dalam memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Membantu pasien meningkatkan istirahat, memberikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan dari prosedur. Memonitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Evaluasi, klien mengatakan tangan kirinya masih nyeri, klien mengatakan skala nyerinya sedang. O-nya, klien tampak meringis, skala nyeri sedang, klien tampak gelisah, suhu 36,9, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, hanya masalah nyeri akut belum teratasi, intervensi 1 sampai dengan 9 dilanjutkan. Nah, yang kedua ada Selasa 2303/2021 jam 15.00 WITA. Risiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. Yang pertama, menganjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar, menghindari kerutan pada tempat tidur, menganjurkan pasien untuk menjaga kebersihan,
Memonitor kulit akan adanya kemerahan, mengoleskan lotion atau minyak baby oil pada daerah yang tertekan. Memonitor aktivitas dan mobilisasi pasien. Memonitor status energi pasien, menjaga kebersihan alat tenun. Klien mengatakan nyeri pada tangan kirinya sedikit berkurang. Klien mengatakan skala nyeri sedang. Skala nyeri sedang, klien tampak gelisah, tekanan darah 120 kali per 80 mHg, nadi 80 kali per menit. Hanya masalah nyeri akut teratasi sebagian. Intervensi 3,5, 6,7, 9 dilanjutkan. Rabu 3 2021 jam 11 nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit jaringan. Lakukan pengajian nyeri secara kompresif termasuk lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Mengontrol lingkungan yang dapat mengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan bisingan. 4. Membantu mengurangi faktor presipitasi nyeri. 5. Mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, napas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin, melakukan kolaborasi dalam memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Membantu pasien meningkatkan istirahat dan memberikan informasi tentang nyeri, seperti penyebab, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan darah dari prosedur. Memonitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesia pertama kali. Hanya masalah nyeri akut teratasi sebagian. Intervensi 3,5, 6,7. Lanjut. Biasanya klien mengatakan nyeri pada tangan kirinya sedikit berkurang. Klien mengatakan skala nyeri sedang. Skala nyeri sedang, klien tampak gelisah, tekanan darah 120 kali per 80, nadi 80 kali per menit. Masalah nyeri akut teratasi sebagian. Rabu 24/03/2021. Risiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. Menganjurkan pasien untuk mengenakan pakaian yang longgar, menghindari kerutan pada tempat tidur. Menganjurkan pasien untuk menjaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering. Memonitor kulit akan adanya kemerahan. Mengoleskan lotion atau minyak pada daerah yang tertekan. Yang kedua, memonitor aktivitas dan mobilisasi pasien. Memonitor status nutrisi. Menjaga kebersihan alat dan klien mengatakan luka bakar pada tangan kirinya masih sedikit merah. O-nya luka bakar tampak sedikit merah. Klien tampak mulai tenang. Masalah risiko tinggi gangguan integritas kulit teratasi sebagian. Intervensi 3,5, 8 dilanjutkan. Kamis 25/03/2021 jam 11.00 WITA. Jadi akut berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan. Mengontrol lingkungan yang dapat mengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan. Yang kedua, mengajarkan dengan teknik non-farmakologi, napas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat, dingin. Melakukan kolaborasi dalam memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, membantu pasien meningkatkan istirahat, memonitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. Menganjurkan pasien untuk menjaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering, dan mengoleskan lotion minyak baby oil
menjaga kebersihan alat tenun. S-nya kalian mengatakan nyeri pada tangan kirinya sedikit kurang, kalian mengatakan skala nyeri sedang. Skala nyeri sedang, kalian tampak gelisah. Hanya masalah nyeri akut teratasi sebagian, intervensi 1, 2, 3,4, 5 dilanjutkan. Kamis 25.03.2021 jam 17, risiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. Mengoleskan lotion atau minyak BBL pada daerah yang tertekan, menjaga kebersihan alat tenun. S-nya kalian mengatakan luka bakar pada tangan kirinya masih sedikit merah. O-nya luka bakar tampak sedikit merah, kalian tampak mulai tenang. Masalah risiko tinggi gangguan integritas kulit teratasi sebagian, intervensi 1,2,3 dilanjutkan. Evaluasi. Hari Jumat 26.03.2021 jam 11. Diagnosa keberatan nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan. Evaluasi, kalian mengatakan nyeri pada tangan kirinya sedikit kurang, kalian mengatakan skala nyeri sedang. Hanya skala nyeri sedang, masalah nyeri akut teratasi sebagian, F-nya pertahankan atau intervensi. Jumat 26.03.2021 jam 16.00, risiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya luka bakar. Kalian mengatakan luka bakar pada tangan kirinya masih sedikit merah, luka bakar tampak sedikit merah, kalian tampak mulai tenang. Hanya masalah risiko tinggi gangguan integritas kulit teratasi sebagian, pertahankan intervensi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.